Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Tak hentinya saya mengucapkan terima kasih buat supporter teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini, dan tetap terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Dan di video kali ini satu tayangan video tentunya seputar dengan pertanyaan-pertanyaan non-Kristen terhadap iman Kristen itu sendiri, yang dimana Imam Mahdi mereka mengklaim itu bukan keturunan Muhammad, tetapi itu adalah Isa putra Maryam. Bahkan di dalam pandangan eskatologi, di mana Isa itu turun untuk memimpin jemaah, dalam arti menjadi imam sholat. Dan hal yang menarik bahwa ada pandangan-pandangan hadis yang dimana terjadi suatu perbedaan. Mereka berkata Imam Mahdi itu adalah keturunan Muhammad, dan yang satunya berkata Imam Mahdi itu adalah Isa putra Maryam. Lalu bagaimana pandangan seorang Dr. Bambang Nursena untuk menanggapi pertanyaan demikian? Mari kita saksikan video berikut ini. Tadi sebutkan bahwa ada dua konsep tentang Imam Mahdi yang tercantum di dalam hadis, yaitu Imam Mahdi sebagai keturunan dari Muhammad. Yang kedua, Imam Mahdi adalah Al-Masih itu sendiri. Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya kok menjurus kepada Islam. mungkin kita sering sering ditanya soal itu ya. Begini, saya kira buku-buku tentang peranan Isa dan kedatangannya pada akhir zaman itu banyak sekali beredar. Salah satu itu terjemahan dari ulama klasik ya, ulama kuno yang namanya Jalaluddin As-Suyuti. Itu sudah pernah diterjemahkan oleh penerbit Gunung Agung, judulnya Kedat Nuzul Isa pada akhir zaman. Nuzul Isa putra Maryam pada akhir zaman. Nah, itu di dalam buku itu juga disebutkan, kalau memang lebih penting ya membaca hadisnya langsung saya kira ya. Tapi di buku itu cukup dijelaskan tentang dua pandangan yang mengatakan Isa itu memang hakim yang adil dan Imam Mahdi sekaligus. Tetapi ada yang mengatakan Imam Mahdi itu bukan Isa, tapi orang lain, yaitu keturunan Muhammad. Dua-dua hadis dimuat dalam berbagai macam buku yang membahas tentang eskatologi Islam. Buku yang membahas, hadis yang membahas tentang Imam Mahdi itu Nabi Isa sendiri, itu yang tadi saya baca. Riwayat Ahmad, dan juga salah satu hadis yang sangat terkenal dipakai oleh orang-orang Ahmadiyah. La Mahdiya ila Isa bin Maryam. Tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa putra Maryam. Itu satu. Nah, dalam hadis yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Imam Mahdi sendiri, itu digambarkan dalam hadis pada saat akhir zaman Nabi Isa itu turun di Menara Putih Damaskus. Umat Islam itu sedang sholat subuh. Tiba-tiba Isa masuk ke masjid. Itu salah satu gambaran. Ini mengucapkan Assalamualaikum, salamnya dijawab Waalaikumsalam ya Rahullah. Isa dipersilakan untuk memimpin sholat. Lalu Isa mengambil saf di depan dan dia menjadi imam sholat. Tapi bacaannya setelah rukuk itu bukan Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu diganti. Sami'allahu liman hamidah wa khotallallahu dajjal wa adharal mu'minin. Kiranya Allah mendengar setiap doa, setiap pujian, dan segera membunuh Dajjal dan memberi kemenangan pada umat beriman. Di situ digambarkan bahwa Isa itu adalah Imam Mahdi itu sendiri. Tetapi di hadis yang mengatakan Isa itu bukan Imam Mahdi tapi keturunan Muhammad, itu ada banyak sekali juga hadisnya. Bahwa Imam Mahdi itu keturunan Nabi sendiri, lalu tidak binasa suatu umat apabila saya di depan, Mahdi di tengah, dan Isa di akhir. Artinya itu menggambarkan akhir zaman setelah syariahnya Muhammad turun, Nabi Isa nanti mimpin sholat pun sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini karena memang gambaran tentang Isa pada akhir zaman itu sudah dipahami dalam perspektif teologis Islam. Nah, saya kira itu. Jadi gambarannya ketika Isa disuruh mimpin sholat, kalau versi hadis yang satunya ini, moga-moga saya tidak salah,
Karena saya juga sebenarnya tidak terlalu peduli itu kitabnya orang ya. Tapi yang saya baca seperti itu, dikatakan begini. Setiap umat Islam ada imam atas mereka sendiri. Lalu salah seorang dari umat Islam itu memimpin sholat sementara Isa makmum di belakang. Gambaran-gambaran ini sangat beragam dalam hadis sendiri, jadi tidak satu. Saya kira itu. Artinya tidak ada sebuah kata sepakat di antara mereka ya Pak? Ya Pak ya? Oh, bahkan sekarang ini, bukan sekarang, udah agak lama, tahun 60-an, 70-an mungkin ya. Itu Syekh Al-Azhar pernah mengeluarkan fatwa bahwa bagi seorang muslim tidak wajib beriman pada kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Kedatangan Isa pada akhir zaman bukan merupakan bagian dari iman orang muslim. Jadi kalau dia tidak percaya itu pun dia juga tidak kehilangan Islamnya. Itu Syekh Mahmud Soltut dari Al-Azhar. Tapi sebagian besar umat Islam meyakini itu, sekalipun sebetulnya itu sudah dipahami dalam makna teologi Islam. Saya ingin mengutip istilahnya Mun'im Syiri. Islam membangun kristologinya sendiri. Ya, jadi tapi ini pun jadi dibedakan karena masa hadis itu kan setelah zamannya Al-Qur'an kan. Saya kira itu. Ya, makasih Pak. Nah, pertanyaan tadi yang pertama saya terkait adalah Imam Mahdi. Ya. Ini ada pertanyaan kedua masih terkait tentang hal itu. Tetapi ini bicara mengenai Dajjal, Pak. Dajjal di dalam Islam itu akan hadir pada Yaumul Akhir, akhir zaman. Nah, apakah ini juga sama dengan kalau kita orang Kristen ya, konsep orang Kristen menyebutnya sebagai antikristus. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak ini Pak. Yang kedua adalah mengenai ketika Yaumul Akhir, Yaumul Kiamah, ketika itu katanya Elia itu akan hadir ya pada akhir zaman itu. Itu apakah sesuai dengan eskatologi Kristen seperti itu? Oke, ya. Terima kasih. Matur nuwun. Yang pertama tentang apa tadi, Dajjal ya. Kalau di kita menyebutkan antikristus ya, karena kita membaca Alkitab bahasa Inggris antikris. Sebetulnya Alkitab bahasa Arab juga menyebut Dajjal. Itu dalam Alkitab ya, Alkitabul Muqaddas, Risalatu Yuhana Rasul ila Risalatu Yuhana al-Awal. Jadi surat Yohanes yang pertama pasal 2:18 itu disebut tentang Al-Masih Dajjal. Dalam bahasa Arab juga sama. Artinya Al-Masih itu ya Kristus. Hamasiah, Kristus, Ho Kristus. Dajjal itu hanya pelawan. Dagala itu dari bahasa Arab. Dan kenapa istilah Dajjal itu lebih populer di Islam? Padahal itu sebetulnya istilah Alkitab itu. Ya? Itu termaktub di dalam Pesita. Saya akan bacakan teks Pesita ya. Dari 1 Yohanes pasal, Matius pasal 24. Itu di dua kitab kata Dajjal itu muncul. Pertama di Matius pasal 24, satunya di surat Yohanes. Dalam Matius pasal 24 itu dalam bahasa Aramaik begini. Khenumun ger mesiha dagale wa nebia kadabuta wa netin atrata wa urbata aikdenaton dimista a lakvaya. Sebab banyak mesiha dagala, banyak al-masih dajjal dan nabi-nabi palsu nebia kadabuta akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Mesiha Dagala itu kemudian menjadi bahasa Arab Al-Masihid Dajjal. Ya artinya antikristus. Bahasa Yunaninya ada dua ya. Antikriston dan pseudokriston. Yang dipakai di Injil Matius itu pseudokriston. Yang dipakai di Yohanes itu adalah antikristus. Kemudian di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan ayyuhal aulad a'lamu innanal nasi'u al-ana fi zamanil akhir wa kama sami'tum innahu saufa ya'ti akhiran masihud dajjalun. Ya. Anak-anakku ketahuilah bahwa kita ini hidup pada zaman yang akhir dan seperti telah kamu dengar bahwa akan datang seorang Masihid Dajjal.
Tapi konsep Dajjal dalam iman Kristen itu ada dua. Seorang antikristus akan datang, berarti belum datang. Ini eskatologi. Dan sekarang ini telah bangkit banyak antikristus. Banyak dajjal-dajjal yang muncul, ya. Di situ dikatakan wa qad taharahat al-an kasirun min dajjalina al-muqawwimina lil masih. Sekarang ini banyak muncul dajjal-dajjal yang melawan Kristus. Itu fenomena ajaran-ajaran sesat. Yang dimaksudkan dengan dajjal-dajjal yang sekarang muncul itu adalah fenomena ajaran-ajaran sesat. Misalnya ajaran gnostik. Makanya Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan roh. Setiap roh Allah mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari roh antikristus. Dialah roh penyesat, yaitu Masihid Dajjal. Nah, untuk itu kita bisa memahami bagaimana pandangan gnostik. Orang-orang gnostik itu seperti yang tercermin nantinya di Injil Yudas, Injil Maria Magdalena misalnya, ya. Itu menggambarkan bahwa Yesus itu tidak benar-benar real jadi manusia. Karena tidak mungkin dia disalib, yang disalib itu bayangannya Yesus. Pandangan ini muncul misalnya di dalam buku-buku apokrifa banyak sekali. Karena mereka tidak memandang Yesus benar-benar telah turun jadi manusia. Dan menurut Rasul Yohanes itulah spirit Dajjal. Itu dalam bentuk ajaran sesat. Tapi ajaran-ajaran sesat itu akan mengalami titik kulminasi perkembangannya pada akhir zaman yang dikenal dengan akan datang seorang Dajjal. Jadi kata Dajjal dalam Islam itu bukan hal yang berasal dari bahasa Arab murni, tidak, itu pinjaman dari bahasa Aramaik. Nah, hanya sayangnya sekali di Indonesia khususnya ya, kita asing dengan warisan gereja kita. Kita lebih akrab dengan terminologi Kristen bahasa Eropa yang tidak menyentuh kepada saudara-saudara kita Islam. Itu jadi jelas yang pertama. Kemudian cerita-cerita tentang Dajjal, ya Mesiha Dagala menjadi Dajjal, kemudian kisah tentang Gog Umagog atau Gog Wemagog itu menjadi Ya'jud wa Ma'jud. Dalam Alkitab bahasa Arab pun disebut Jud wa Majud, itu Gog dan Magog. Di Jawa saya ingat Joma Jujo. Nah, di Jawa disebut Joma Jujo karena tidak bisa ngomong Ya'jud wa Ma'jud, dia ngomong Joma Jujo seperti Jabal Al-Kaf, Jabal Lekat, Adowe sak Jabal Lekat misalnya. Itu dari bahasa Arab. Ini bahasa Arab ini diambilnya banyak sekali unsur-unsur dari Aramaik. Nah, lalu ada lagi Dabatul Ardi. Dabatul Ardi itu adalah binatang yang keluar dari bumi. Itu berasal dari Wahyu pasal 13. Ini dalam eskatologi tentang akhir zaman, tentang hadis itu ya. Terus kemudian kedatangan yang terakhir itu di dalam ramalan Joyoboyo ditambahi lagi dengan Dabatul Ardi Kelabang Kures itu. Kelabang Kures itu bukan dari hadis, itu dari kejawen asli itu ya. Itu pengaruh dari cerita Murwokolo dalam Hinduisme. Murwokolo itu kan kuasa mengancam yang datang sangat mengganggu manusia. Dan itu nanti akan dikalahkan oleh seorang dalang yang namanya Dalang Karurungan yang penjelmaan dari Dewa Wisnu. Nah, Kelabang Quraisy itu bukan suku Quraisy. Dikaitkan dengan suku Quraisy karena suku Quraisy itu yang paling menentang Kanjeng Nabi Muhammad itu loh. Digambarkan di situ. Makanya kadang-kadang agama dengan dongeng itu nggak jauh beda. Cuman ada gejala semacam itu di semua agama. Saya pernah ditanya waktu ulang tahunnya Metro TV. Ke-6, itu kan angkanya 666. Dikira antikristus itu 66 dalam kitab Wahyu. Sangat mudah sekali gitu loh. Karena orang kalau ke Israel tidak melihat peninggalan Petra itu dari suku Nabatean, apa hubungannya dengan kaum Nebayot, kaum Kedar, yang dilihat itu filmnya Indiana Jones. Karena di situ nanti akhir zaman terjadi perang itu loh. Orang lebih suka melihat itu ke depan, tetapi tidak melihat ke belakang dan masa kini. Bagaimana belakang itu munculnya sejumlah teknologi keagamaan itu kan memiliki dalam tanda kutip ideologi tersendiri kan di situ loh. Itu. Kemudian tentang Elia tadi ya. Elia nggak ada dalam ideologi Islam, nggak ada. Yang ada itu di dalam eskatologi Ahmadiyah. Jadi orang Ahmadiyah itu kan mengklaim bahwa Imam Mahdi yang dimaksud itu Isa. Dan Isa itu Mirza Ghulam Ahmad itu. Jadi Isa itu ya tidak datang dalam wujud Yesus Kristus dalam pengertian second coming of Jesus dalam pandangan Kristen, tidak.
Tapi Isa itu telah datang dalam sosok Mirza Ghulam Ahmad. Loh kok bisa? Wong Mirza Ghulam Ahmad bukan Yesus. Seperti Elia dinubuatkan oleh Maliaki datang menjelang hari Tuhan. Begitu juga saya. Saya maksudnya Mirza Ghulam Ahmad itu kalau ternyata yang datang bukan Elia. Tetapi yang datang adalah Yohanes Pembaptis dalam kuasa dan roh Elia, kan begitu kan? Maka saya pun demikian. Sayalah ini Kristus Muhammadi. Kristus yang Al-Masih Muhammadi. Al-Masih yang lahir dari keturunan Muhammad. Bukan Al-Masih Israeli. Al-Masih Israel itu putranya Maryam. Tapi Al-Masih Muhammadi adalah Al-Masih yang lahir dari keturunan Muhammad. Makanya dia mengatakan, Ana huwa Al-Masihul Mau'ud. Aku inilah Kristus yang dijanjikan. Dan bagaimana Mirza Ghulam Ahmad bukan Yesus kok Yesus? Elia kan nggak benar-benar datang, yang datang kan kuasa dalam roh Elia. Begitu juga seperti Maleaki menubuatkan. Ternyata yang datang bukan Elia, tapi Yohanes Pembaptis dalam kuasa dan roh Elia. Begitu juga kalau Yesus akan datang pada akhir zaman, dia tidak datang sebagai sosok semula, sebagai anaknya Maryam, tetapi sebagai saya, yang datang dalam kuasa dan roh Yesus Kristus. Itu dalam pandangan Ahmadiyah. Makanya Elia mendapatkan tempat yang penting di dalam eskatologi Ahmadiyah. Dan hadis yang mengatakan tidak ada Mahdi kecuali Isa putra Maryam, itu dipahami lah, bener kan? Mahdinya itu ya Mirza Ghulam Ahmad itu. Mahdi sama dengan hakim yang adil. Apa tugasnya hakim yang adil? Isa akan datang sebagai hakim yang adil, bahkan mengutip sumpahnya Nabi Muhammad. Wallati nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Ditekankan itu Isa Al-Masih itu akan datang, Isa putra Maryam akan datang sebagai Imam Mahdi. Fayaksiras salib, dan dia akan memecahkan salib. Memecahkan salib itu adalah dia akan mengkoreksi, meluruskan, membenarkan kesalahan-kesalahan iman Kristen. Maka jangan sampai salah. Dulu ada isu katanya pembaptisan Ahmadiyah besar-besaran karena orang kesenannya nggak ngerti itu. Nggak mungkin itu, karena orang-orang Ahmadiyah tidak pernah punya okultisme, nggak ada itu. Saya paham betul dengan ajaran Ahmadiyah karena banyak sahabat saya orang Ahmadiyah. Dan dia menurut saya ya menjauhi segala macam okultisme. Dan menurut cerita-cerita yang pernah beredar itu katanya ratusan bahkan ribuan orang itu para gembel-gembel itu yang dibaptis sama orang Kristen itu. Habis itu dilepas lagi gitu. Ini kadang-kadang kita itu menjadi sasaran karena kita tidak punya pengetahuan. Tapi kita ini begitu semangatnya mengabarkan Injil tanpa kita mengetahui siapa audien kita ini. Setiap agama kan memiliki tugas dakwah. Islam juga punya tugas dakwah. Kristen juga punya tugas pengabaran Injil. Tapi rule of the game-nya harus jelas. Supaya kesatuan kita sebagai bangsa ini tidak cedera hanya gara-gara setiap agama memiliki misi-misi atau sending-sending yang menurut saya kadang-kadang nabrak rambu-rambu kebersamaan, nabrak rambu-rambu toleransi yang sudah kita bangun dengan susah payah ini. Bolehlah kita menjadi seorang Kristen yang 100%, tapi jadilah orang Indonesia yang 100%. Ya, saya kira itu. Ini penting sekali menjadi rambu-rambu kita di dalam kita berdialog antara agama. Makanya sekalipun saya mengutip hadis, mengutip Quran, saya tidak mencari pembenaran iman Kristen dari kitab sucinya orang lain. Tetapi saya wajib harus berbicara ketika iman kita disalahpahami atau dimengerti dalam perspektif yang bukan perspektif kita. Yang kita lakukan itu bukan mencari pembenaran dari agama lain, tetapi meluruskan kesalahpahaman. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan dialog teologis yang benar-benar sehat, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ramah secara budaya, dan aman secara hukum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya bahasan kita ini menginspirasi kita untuk kita semakin mendalami iman kita, menggali dan menggali lagi, tapi tanpa kehilangan kepekaan terhadap semangat kemajemukan, semangat menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi orang lain dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bah. Terima kasih teman-teman yang juga sudah setia kita senantiasa berdiskusi dengan Mbak Banur, sehingga apa yang selama ini menjadi pertanyaan baik kita maupun saudara-saudara kita di luar sana, sudah paling tidak kita mendapatkan jawaban-jawaban, karena kita
juga punya hak untuk menggunakan hak jawab kita ketika kita disalahfahami oleh mereka. Tapi poin dari semua itu adalah kita tidak boleh melepaskan teks dari konteks. Begitu ya, Bah? Dan lebih-lebih kalau kita menguasai bahasa asli kitab suci mungkin ya, itu akan lebih membantu kita untuk memahami iman kita. Terima kasih saudara, dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tapi seperti yang sering saya sampaikan, silahkan saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bisa menuliskan SMS melalui nomor SMS yang tertera di layar kaca saudara. Kita akan senang hati untuk memberikan jawaban-jawabannya. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamasiyah.